Jadi kalau misal ada satu saja penyakit hati, apa saja sifatnya, baik itu riya kah, iri dan dengki kah, apa saja, maka dipastikan itu akan merusak anggota tubuh dia. Artinya dari sisi penampilannya pun akan terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah nasihat dari guru kita, Ustadz Khalid Basalamah Hafidhahullah Ta'ala, di mana pada video ini beliau merincikan bagaimana perbedaan fisik seseorang yang memiliki penyakit hati. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita saksikan videonya. Kita bicara masalah hati, yang kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, di dalam jasad seseorang manusia ada gumpalan darah. Kalau dia baik, maka akan baik semuanya, dia seperti rajanya. Dan kalau dia buruk, maka akan buruk semuanya. Itulah hati seseorang. Ulama membahas panjang lebar hadis ini, bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah bagaimana hati yang diisi dengan dosa itu akan merusak seluruh anggota badannya, seluruh anggota badannya. Jadi kalau misal ada satu saja penyakit hati, apa saja sifatnya, baik itu riya kah, iri dan dengki kah, apa saja, maka dipastikan itu akan merusak anggota tubuh dia. Artinya dari sisi penampilannya pun akan terganggu. Mukanya, paras wajahnya akan berubah. Orang yang biasa iri dan dengki, wajahnya beda dengan orang yang hatinya nggak ada penyakit iri dan dengki. Beda. Memang ada cahaya-cahaya keimanan di situ di wajahnya. Tentu ini bahasanya besar kalau saya ingin bahas juga hubungkan dengan masalah ibadah. Tapi kita cukupkan dengan masalah penyakit hati yang memang dari penyebab anggota tubuh seseorang selalu terjerumus dalam dosa. Efek besar sekali terhadap hati yang diisi dengan kemaksiatan itu akan berpengaruh kepada fisik dia, dari rambut sampai ke kaki. Subhanallah, pada saat ulama hadis dengan pekahnya menjelaskan kenapa Nabi SAW pada saat meninggal, mohon maaf ini kalau teman-teman yang punya uban, gitu kan? Tapi kita bicara tentang Nabi SAW. Nabi SAW waktu meninggal tidak memiliki uban kecuali 3 lembar. Umurnya 63 tahun. Ini mungkin kalau orang cuma baca sepintas, oh Nabi SAW memang tidak ada ubannya, tidak ada sesuatu yang penting bagi dia kalau dia tidak kaji lebih dalam. Tapi kalau kita kaji lebih dalam sebagaimana sebagian ulama hadis, mereka mengatakan apa sebabnya Nabi SAW tidak memiliki uban kecuali 3 lembar di umur 63 tahun. Sementara banyak manusia umur 30 tahun, 40 tahun sudah ubanan. Dan secara ilmiah terbukti uban itu datang karena banyaknya beban pikiran. Kalau tidak, maka ada kesalahan teknis dari penggunaan zat-zat ilmiah di rambutnya. Itu mungkin. Jadi kalau kayak sekarang gonta-ganti sampo mungkin atau apa saja itu juga bisa jadi pemicu. Tapi umumnya orang yang selalu beban pikirannya banyak, apalagi kalau berhubungan dengan penyakit hatinya, iri dan dengki, selalu hasut dengan orang, kok bisa ya dia dapat jabatan, kok bisa ya dia punya mobil, kok bisa ya dia punya istri seperti itu, suami seperti itu ubannya luar biasa tuh. Mohon maaf kalau yang punya uban ya, saya bukan menyinggung, tapi ini sebuah penelitian ilmiah. Kenapa Nabi SAW seperti itu keadaannya, gitu kan? Ternyata ada penelitian yang dihubungkan dengan teknologi sekarang, itu berhubungan sekali. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah, kecuali hukum Allah dilanggar. Kalau yang berhubungan dengan urusan dunia, nggak pernah beliau marah. Lebih banyak memaafkan. Sampai ada seorang sahabat datang mengatakannya, Rasulullah, saya punya kebun nih, pegawai saya banyak, sering buat salah. Yang kurma disortir salah sortirannya, yang diturunkan tunda waktunya, mestinya harus panen sekian banyak, ditunda besok dan seterusnya, banyak masalah nih. Berapa kali kami harus maafkan pegawai kami? Apa jawaban Nabi SAW? Maafkan mereka walaupun sampai 70 kali. Bukan keluarkan, pecat. Nabi SAW lebih lari kepada masalah
memaafkan. Ternyata orang kalau lebih mendahulukan untuk sudahlah, maafin, ya sudah, ikhlaskan, semua berhubungan dengan masalah hatinya ini, itu berpengaruh kepada organ tubuh semuanya. Subhanallah, ketegangannya gitu kan, stres, semuanya itu akan hilang karena dia pelongkan. Dan saya sudah bilang ikhwah dan akhwat rahimakumullah, dalam agama kita, kalau ada seseorang berbuat jahat dengan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Enggak boleh orang gunjing kita balas dengan gunjing. Dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Sementara saya sudah bahasakan sering di pertemuan kita, dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina, Allah bisa menghukum dia dengan sebulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dia anggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar, gitu kan? Jadi jangan sampai kita menganggap orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa, misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi, atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwah yang dikenal dengan kagumi, lalu kemudian tidak jadi. Syaitan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya, yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cintai, yang saya sukai, toh saya juga sekarang bisa taubat. Keliru. Karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat, tapi di dunia harus ada pembersihan. Tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah, mesti ada, sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. 1 gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu, karena susu minuman yang steril, bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah 1 gelas racun bisa diobati dengan 1 gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik, bukan di kuping kita, bukan di luar, di dalam hati. Tuh lihat tuh begitu tuh coba aja, tuh nggak apa-apa. Dalam hati bisikannya. Dan kalau kita tahan juga dalam hati, maka tidak akan ada masalah. Jadi hati ini memang betul-betul raja nih, kata para ulama. Nabi SAW pernah kedatangan seorang laki-laki dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Nabi SAW tahu orang ini emosional. Kata Nabi, jangan kamu marah. Marah itu penyakit hati loh ya, di hati. Tapi dia teraplikasikan nanti dengan gerakan tangan, ekspresi wajah, tapi dia dari hati tuh. Nabi SAW ingatkan, jangan kau marah, hatimu tidak boleh. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Nabi SAW, kata para ulama hadis, seringkali memberikan nasihat sahabat sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh orang itu. Jadi makanya kita pun sebagai umat Nabi SAW tidak mengambil hukum spontan dari sebuah hadis, karena itu per kasus di zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi bisa saja sahabat ini pernah seperti ada sahabat yang datang mengatakannya, Rasulullah, anak muda nih, dalam hadis Bukhari juga, saya siap tinggalkan semua dosa, semua yang Allah larang saya tinggalkan, semua yang Anda larang saya tinggalkan, kecuali satu, izinkan saya berzina. Ini kasus lain lagi. Kata Nabi SAW, apa kau ridha kalau ibumu dizinai? Dia bilang tidak. Saudarimu? Tidak. Istrimu? Tidak. Tantemu? Tidak. Anakmu? Tidak. Lalu kenapa kau ridha untuk dilakukan pada orang lain? Di sini Nabi SAW mengobati keadaan para sahabat yang sedang bertanya sesuai dengan kasus yang sedang dihadapin, gitu kan? Ini poin lainnya. Kita kembali kepada poin bahasan kita. Bagaimana Nabi SAW tidak tadi sampai beruban, kecuali hanya 3 lembar di umur 63 tahun, karena luar biasa dalam pengontrolan hati beliau. Tidak mudah marah,
kecuali hukum Allah. Lebih banyak memaafkan, gitu kan? Dan saya sudah bilang tadi ikhwan dan akhwat sekalian, ingat jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustadz? Maafkan. Masa sih Ustadz? Maafkan. Enak benar dia Ustadz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Baik. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui. Nggak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan wal afina anin nas, hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Dan dia selama dia dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Gak usah khawatir, gitu kan? Apa yang kita mesti khawatirkan? Toh dia akan dihukum sama Allah kok. Orang tadi yang menendang kucing dengan menganggap oh kucing ini nggak bisa buat apa-apa, pasti Allah SWT datangkan hukumannya. Jadi kalau antum tiba-tiba jalan baik-baik saja, sepatunya baru, jalannya bagus, tiba-tiba keseleo, coba muhasabah tuh. Biasanya kata ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat mendatangkan sebuah hukuman kepada seorang hamba, itu Allah lintaskan di benak dia dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Misal ada orang tadi keselio, pada saat dia keselio, aduh sakit, itu terlintas pada saat itu atau beberapa saat setelah itu, apa yang menjadi penyebab dia keselio? Kalau dia jeli dia bisa tangkap tuh. Oh ternyata dulu pernah ada orang yang saya tendang nih, pernah mencuri sepatu, pernah apalah gitu kan, pelaku-pelaku yang dilakukan, maka datang hukuman tersebut. Orang kalau masuk rumah sakit tiba-tiba kemudian dirawat di rumah sakit selama 3 hari harus dirawat, demam berdarah atau penyakit apa saja ya. Kemudian dia pada saat sakit pastikan kalau dia peka, kalau dia kembali kepada Allah, dia bermuhasabah, ya Allah ini apa penyebab dosa saya bertobat sama kamu kalau seandainya ada perbuatan salah, itu pasti terlintas di benaknya apa penyebabnya itu. Misal tiba-tiba dia teringat, oh dulu pernah dia minum khamar, oh dulu pernah dia buat sesuatu yang haram, terlintas tuh istighfar kepada Allah, itu kan. Seperti itu. Jadi hati memang betul-betul dikatakan sini mahkota. Masya Allah, nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Halid Basalamah, Hafidhahullah Ta'ala. Bagaimana hati dalam tubuh manusia ini yang menjadi rajanya bagi tubuh kita. Jika hatinya baik, maka akan baik pula bagi tubuh yang lainnya. Dan juga kebalikannya, jika hati ini buruk, maka akan berdampak buruk juga bagi tubuh yang lainnya. Maka dari itu, pentingnya menjaga hati kita agar jangan memiliki sifat buruk, seperti halnya mudah marah, iri, dengki, hasad terhadap orang lain, yang justru memiliki sifat seperti itu, malah akan merugikan dirinya sendiri. Tapi lain halnya jika kita bisa mengontrol semua dari sifat buruk seperti itu, maka dampaknya akan ada ketenangan dalam hidupnya, karena ia bersabar, apapun segala macam masalah, semuanya serahkan kepada Allah. Karena dari sabar itulah, ada pahala yang Allah berikan tanpa batas. Baik, cukup sekian video yang saya bagikan kali ini. Jika sekiranya bermanfaat, silahkan tekan like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.